Gagal lamar gadis konglomerat. Direktur muda ini malah jatuh cinta pada gadis penjual es teh yang menemaninya saat terpuruk. Direktur muda yang bersinar. Raka Mahendra melangkah cepat menuruni tangga kaca lobi gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta. Jas biru tua yang menempel rapi di tubuhnya seolah menjadi perpanjangan dari citra kesuksesannya. Di usia 25 tahun, ia bukan sekadar direktur muda, ia adalah simbol ambisi dan prestasi yang tak terbantahkan. Di layar ponselnya, notifikasi terus berdatangan. Laporan penjualan terbaru, email klien, dan undangan ke konferensi internasional. Semua tampak berjalan mulus, seperti hidupnya sendiri. Majalah bisnis terbaru menampilkan wajahnya di halaman depan, menyanjung kepemimpinan dan visi inovatifnya. Di mata publik, Raka adalah sosok sempurna, tampan, cerdas, karismatik, dan selalu tenang menghadapi tekanan. Rekan kerja menaruh hormat, pesaing menaruh respek, dan investor menaruh kepercayaan penuh. Namun, di balik senyum percaya dirinya yang menawan, Raka menyimpan sebuah rahasia yang tak pernah ia ungkapkan pada dunia, sebuah tujuan pribadi yang lebih penting dari karir gemilangnya, Selena Wijaya. Selena, pewaris kerajaan bisnis Wijaya Group, adalah wanita yang selalu ia impikan. Baginya, cinta dan ambisi bukan hal yang terpisah, keduanya berjalan seiring. Setiap keputusan bisnis Raka, setiap strategi yang ia susun, dan setiap jam kerja larut malam bukan hanya untuk kemajuan perusahaan, tetapi juga untuk membuktikan dirinya layak berada di samping wanita itu. Di balik kaca jendela ruang kantornya yang menghadap gemerlap Jakarta, Raka menatap kota dengan tatapan jauh. Gedung-gedung yang menjulang tinggi, lalu lintas yang sibuk, lampu-lampu yang berkelip, semua itu seolah simbol dari ambisinya. Tapi di hatinya, hanya satu yang ia kejar, seorang wanita yang bagi dunia mungkin takkan pernah memilihnya, namun bagi Raka, adalah segalanya. Dan di saat itu, ia tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Segala sesuatu yang aku capai, semua ini hanya untukmu, Selena. Suatu hari, kau akan melihatku bukan hanya sebagai direktur muda yang bersinar, tapi sebagai pria yang pantas berdiri di sampingmu." Dengan tekad itu, Raka menunduk sebentar, merapikan dasi, dan melangkah menuju ruang rapat. Hari itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya, awal dari perjalanan yang menggabungkan ambisi, cinta, dan impian yang belum tentu mudah dicapai. Lamaran yang dipersiapkan sempurna. Raka Mahendra menatap langit senja dari rooftop Hotel Bintang 5. Lampu kota Jakarta mulai berkelip, menciptakan lautan cahaya di bawah kaki mereka. Aroma bunga mawar dan melati impor menyelimuti udara, sementara lilin-lilin kecil berkelip lembut, membentuk jalan menuju sebuah meja makan eksklusif yang sudah dipersiapkan dengan sempurna. Di sampingnya, Dimas memeriksa ulang semua detail, posisi bunga, kursi, dan bahkan suhu ruangan. Semua siap, Ra. Tinggal kau saja yang harus tenang, katanya, mencoba menenangkan Raka yang terlihat gelisah. Raka menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdetak kencang. Semua ini, setiap detik kerja kerasnya, setiap proyek yang ia pimpin, semua akhirnya berpuncak pada satu momen. Momen untuk melamar Selena Wijaya, wanita yang selama ini ia dambakan. Pintu rooftop terbuka, dan Selena melangkah masuk. Gaun elegan berwarna krem menempel anggun di tubuhnya. Rambutnya tertata rapi, dan senyum tipisnya begitu menawan. Matanya menatap Raka, namun ada sedikit rasa dingin yang membuat jantungnya sedikit mencelos. Raka menunduk sebentar, kemudian melangkah maju. Ia berlutut di karpet yang ditata khusus, mengangkat kotak kecil berisi cincin berlian yang berkilau di cahaya lilin. "Selena, aku tahu selama ini aku berusaha membuktikan diriku, bukan hanya sebagai direktur muda yang sukses, tapi sebagai pria yang pantas di sampingmu. Aku ingin kita bersama, selamanya."
Maukah kau menikah denganku? Diam. Hanya suara angin yang terdengar sesaat, memecah keheningan rooftop yang mewah itu. Selena menatap Raka dengan mata yang tenang namun dingin. Ia tersenyum tipis, menundukkan kepala sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, "Raka, aku menghargai semua usahamu, tapi aku tidak bisa menerima lamaranmu. Aku bukan merasa ini saat yang tepat." Raka menahan napas. Dunia seolah berhenti sejenak. Cincin di tangannya terasa berat. Bukan karena beratnya logam mulia, tapi karena jawaban itu menghantam hati yang penuh harapan. Dimas menepuk bahu Raka perlahan, sementara Raka hanya menunduk, mencoba menelan rasa sakit yang tiba-tiba membuncah. Cahaya lampu kota yang indah itu seolah berubah menjadi saksi kegagalan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Di rooftop yang seharusnya menjadi panggung kebahagiaan, Raka Mahendra, direktur muda yang bersinar, merasakan untuk pertama kali bahwa kesempurnaan di luar tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan di hati. Dan di sanalah, di tengah lilin yang redup dan bunga yang mekar sempurna, Raka belajar bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan status, prestasi, atau kemewahan, bahkan oleh seorang direktur muda yang paling bersinar sekalipun. Penolakan di depan publik. Raka Mahendra masih berlutut di atas karpet merah. Cincin berlian berkilau di tangan kanannya. Cahaya lilin menari di wajahnya, memantulkan harapan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia menatap Selena Wijaya dengan penuh keyakinan, yakin malam ini akan menjadi momen yang mengubah hidupnya selamanya. Namun, apa yang keluar dari mulut Selena membuat udara terasa beku. "Aku menghargai kamu, Raka. Tapi aku tidak bisa menikah dengan pria yang posisinya belum setara dengan keluargaku." Kata-kata itu begitu tenang, begitu dingin, sehingga seolah menebas setiap lapisan kebanggaan yang selama ini menempel pada Raka. Hening menyelimuti rooftop hotel itu sejenak, sebelum desahan dan bisik-bisik mulai terdengar. Para tamu yang menyaksikan lamaran itu saling bertukar pandang, wajah mereka penuh tanda tanya. Lampu-lampu kota yang sebelumnya berkilau hangat kini tampak tajam, seolah menyorot rasa malu dan kegagalan Raka. Raka menelan ludah, tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup keras, tapi bukan karena kegembiraan. Ini rasa sakit yang menusuk jauh ke dalam tulang. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu gagal keluar, tenggelam oleh luka yang begitu nyata. Dimas, yang berdiri di dekatnya, menepuk bahu Raka dengan lembut, seakan berkata, "Aku ada di sini, Rak." Tapi bahkan kehadiran sahabatnya tidak mampu meredakan rasa sakit itu. Selena menunduk sebentar, lalu melangkah menjauh dengan anggun, meninggalkan Raka sendiri di atas karpet mewah yang kini terasa seperti panggung kehancuran. Lampu lilin yang berkedip seolah menertawakannya. Raka berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun setiap mata yang menatapnya membuatnya merasa telanjang di depan dunia. Semua kerja keras, semua prestasi, semua citra kesuksesan yang ia bangun, seolah hilang begitu saja dalam satu kata, tidak. Malam itu, rooftop Hotel Bintang 5 bukan lagi simbol kemewahan dan keberhasilan, tapi menjadi saksi pertama dari luka yang akan terus membekas. Raka Mahendra, direktur muda yang bersinar, merasakan untuk pertama kali bahwa status, prestasi, dan kekayaan tidak bisa membeli hati seseorang, bahkan seorang Selena Wijaya yang selama ini ia anggap segalanya. Dan saat lampu kota berkelip di kejauhan, Raka menyadari satu hal, kadang kegagalan bukan di dunia bisnis, tapi di dunia hati, dan rasanya jauh lebih pedih. Terpuruk dan sendiri. Pagi itu, ruang kantor Raka Mahendra sunyi. Kursi direktur di lantai paling atas gedung itu kosong, layar komputer mati, dan telepon berdering tanpa dijawab. Raka mengurung diri di apartemen mewahnya, menutup tirai, dan membiarkan dunia luar bergerak tanpa dirinya. Dimas mengetuk pintu, membawa kopi hangat dan laporan terbaru. "Rak, kau harus kembali. Proyek-proyek ini butuhmu," ucapnya lembut. Raka tidak menjawab. Ia menunduk di sofa,
Matanya kosong menatap dinding putih yang sama sekali tak memberikan jawaban. Suara Dimas seperti bunyi samar dari dunia lain. Di kantor, Kevin Hartanto mulai bergerak. Eksekutif ambisius itu memanfaatkan absennya Raka, mengatur rapat darurat, dan mencoba menanamkan keraguan di benak dewan direksi. Raka terlalu emosional. Mungkin kita perlu seseorang yang lebih stabil, bisiknya kepada beberapa anggota dewan. Raka tak tahu hal itu. Yang ia rasakan hanyalah kehancuran hati, rasa malu, sakit, dan kekecewaan yang menumpuk. Ia merasa gagal, bukan hanya di sisi pribadi, tapi juga sebagai pemimpin. Hari demi hari berlalu tanpa kehadirannya di kantor. Teleponnya berdering tanpa henti, email menumpuk, tapi ia menolak semua kontak. Dimas tetap setia, mencoba menembus tembok kesedihan itu. Rak, aku tahu ini sakit, tapi kau bukan orang yang mudah menyerah. Aku tahu kau bisa bangkit, kata Dimas sambil menepuk bahu sahabatnya. Raka hanya menatap kosong keluar jendela. Lampu kota yang biasanya memberinya energi kini tampak dingin dan jauh. Ia merasa dunia yang selama ini ia kuasai tiba-tiba berubah menjadi asing dan penuh tekanan. Di balik kemewahan apartemennya, Raka benar-benar sendiri. Tak ada yang bisa menghapus rasa sakit itu. Tak ada yang bisa menghapus malu yang tersebar di depan publik saat penolakan lamaran. Ia hanya bisa duduk, merenung, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah segala prestasi, semua kerja keras, dan semua pencapaian itu cukup jika hati tetap hampa? Malam itu, Raka Mahendra, direktur muda yang bersinar, menemukan kenyataan pahit. Kadang terpuruk bukan karena dunia menolaknya, tapi karena hati sendiri belum siap menerima kenyataan yang menyakitkan. Dan di sana, sendirian, ia mulai merasakan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari kekuasaan dan prestise. Ia membutuhkan ketenangan hati, seseorang yang bisa menemani saat ia jatuh. Pertemuan di pinggir jalan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menutupi suara lalu lintas dengan ritme tetesannya yang monoton. Raka Mahendra berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah. Jasnya yang mahal sudah lembab, rambutnya menempel di dahi. Tidak ada lampu neon yang bisa mengusir rasa kosongnya. Malam itu, dunia terasa abu-abu. Langkahnya terhenti di sebuah gerobak sederhana yang berdiri di pinggir jalan. Lampu minyak kecil di atasnya berkelap-kelip, menimbulkan bayangan hangat di tengah hujan yang dingin. Aroma teh manis dan gula Jawa menyebar, mengiris kesunyian yang menyelimuti Raka. "Mas, mau es teh?" Suara lembut terdengar dari balik gerobak. Raka menengok, dan disitulah ia melihat Nadira Putri untuk pertama kalinya. Wajahnya basah oleh hujan, tapi senyumnya hangat dan ramah. Rambutnya dikuncir sederhana, dan jas hujan tipis tidak mengurangi aura tulus yang terpancar dari dirinya. Matanya menatap Raka dengan penasaran, seolah bisa membaca kepenatan yang tersembunyi di balik langkahnya yang lesu. Raka terdiam. Kata-kata seakan macet di tenggorokannya. Ia bukan hanya terpesona oleh kecantikan sederhana Nadira, tapi juga oleh ketulusan yang terpancar dari sikapnya. Tidak ada gengsi, tidak ada penilaian, hanya keramahan yang membuat Raka merasa anehnya nyaman, meski baru beberapa detik mereka bertemu. Hujan deras. "Ya, boleh aku minta satu es teh hangat?" Raka akhirnya bersuara. Suaranya serak karena dingin dan kelelahan. Nadira tersenyum. Tangannya sigap menyiapkan teh panas dengan cekatan. "Iya, Mas. Nanti hangat lagi rasanya. Duduk dulu kalau mau," katanya sambil menunjuk kursi plastik di dekat gerobak. Raka mengambil tempat duduk, menatap hujan yang menetes di gerobak sederhana itu. Ia merasa, untuk pertama kalinya sejak lama, ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Sesuatu yang bukan prestasi, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tapi hanya kehangatan manusia. Di tengah derasnya hujan, antara aroma gula Jawa dan ketenangan senyuman Nadira, Raka menyadari sesuatu. Malam itu bukan hanya hujan biasa. Malam itu, hidupnya mulai memasuki babak baru. Tanpa direncanakan,
tanpa rencana ambisi, hanya dengan pertemuan sederhana di pinggir jalan. Dan tanpa ia sadari, Nadira Putri telah menorehkan kesan pertama yang tak akan mudah hilang dari pikirannya. Senyum yang menghangatkan. Raka menyesap teh hangat dari gelas plastik sederhana itu. Uapnya mengepul menenangkan tangan yang dingin karena hujan. Nadira berdiri di depannya, menyeka tetesan air hujan dari rambutnya yang basah. Matanya memancarkan ketulusan, dan Raka merasa ada sesuatu yang berbeda dari setiap orang yang pernah ia temui sebelumnya. Kadang hidup memang pahit, Mas. Nadira berkata ringan, suaranya lembut tapi tegas. Tapi teh manis bisa bantu sedikit. Raka menatapnya, tersenyum tipis. Sudah berhari-hari ia tidak bisa tersenyum dengan tulus. Tidak di kantor, tidak di rumah mewahnya, bahkan tidak saat memikirkan Selena. Tapi kini, di tengah hujan dan aroma teh yang hangat, senyumnya muncul secara alami. Bukan karena prestasi, bukan karena kemewahan, tapi karena kehangatan sederhana seorang gadis penjual es teh. Terima kasih, Nadira, ucap Raka akhirnya, mencoba menyampaikan rasa lega yang aneh namun nyata. Ia menyadari, selama ini ia terbiasa dicintai atau dihargai karena statusnya. Tapi Nadira melihatnya tanpa label, tanpa jabatan, tanpa prasangka. Hanya seorang pria yang lelah dan butuh sedikit kebaikan. Nadira tersenyum, ringan, tanpa berpikir panjang. Kalau mau, Mas bisa datang kapan saja. Aku selalu di sini, katanya, sambil menyerahkan gelas kosong untuk diganti yang baru jika Raka ingin tambahan gula. Raka meneguk teh lagi, dan kali ini rasanya lebih dari sekadar hangat di tenggorokan. Rasanya hangat di hati. Ia menatap Nadira lagi, mencoba mengingat setiap detail wajahnya. Senyum sederhana, mata yang jujur, dan cara ia bergerak tanpa kepura-puraan. Untuk pertama kalinya sejak penolakan yang menghancurkan hatinya, Raka Mahendra merasa ringan. Ia merasa tenang. Di tengah hujan yang masih turun, di gerobak sederhana yang penuh aroma teh, Raka menyadari bahwa mungkin ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa dibeli dengan kekayaan atau jabatan. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin menunggu. Menunggu senyum sederhana itu, yang lebih manis dari semua keberhasilan duniawi yang pernah ia raih. Percakapan tanpa topeng. Hari-hari berikutnya, Raka Mahendra mulai menemukan dirinya selalu kembali ke gerobak sederhana di pinggir jalan itu. Tak ada gemerlap lampu hotel, tak ada tirai mewah, hanya meja kayu kecil, kursi plastik, dan aroma teh manis yang hangat. Ia duduk, menatap hujan tipis yang jatuh di trotoar, dan membiarkan suara sederhana Nadira mengisi kekosongan yang selama ini memenuhi hatinya. Nadira berbicara tentang mimpinya, sebuah kedai minuman kecil yang ia ingin buka, tempat orang-orang bisa menikmati minuman segar sambil tersenyum dan bercanda. Kalau aku punya kedai sendiri, Mas, Nadira berkata sambil menata gelas di meja. Aku ingin orang-orang merasa nyaman di sini. Tidak perlu mahal, tidak perlu mewah. Hanya tempat di mana mereka bisa merasa seperti di rumah. Raka tersenyum, tidak karena kagum pada ambisinya, tapi karena tulusnya cara Nadira berbicara. Ia merasa kata-kata itu jujur, bebas dari kepura-puraan, bebas dari label sosial atau status. Tidak ada yang ingin memujinya, tidak ada yang ingin mengambil keuntungan darinya, hanya manusia yang berbagi mimpi. Indah sekali, Nadira, ucap Raka lirih. Matanya menatap wajah Nadira yang berseri-seri saat berbicara. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Tentang impianmu. Tentang apa yang membuatmu bahagia. Mereka berbicara berjam-jam. Hujan yang turun pun menjadi latar musik alami untuk percakapan itu. Raka mulai menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang datang dari obrolan jujur, tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa ambisi atau gengsi. Ia bisa tertawa lepas, bisa mengeluh tentang hari yang melelahkan, dan bahkan menceritakan kegagalan yang menimpanya, tanpa takut dihakimi. Dan Nadira, dengan senyum hangatnya, mendengarkan setiap kata, memberikan perhatian yang tulus. Hari itu,
Raka Mahendra menyadari bahwa dalam kesederhanaan dan ketulusan, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada semua kemewahan dan status yang selama ini ia kejar. Perasaan diterima apa adanya, perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di antara gelas-gelas teh sederhana itu, sebuah ikatan mulai terbentuk. Ikatan yang lahir bukan dari dunia bisnis, bukan dari jabatan dan kekayaan, tapi dari ketulusan hati yang murni. Runtuhnya reputasi. Di pagi yang seharusnya penuh energi, kantor Raka Mahendra terasa dingin dan tegang. Di balik kaca besar ruang direksi, bisik-bisik mulai terdengar. Bisik yang merayapi setiap meja, setiap koridor, hingga terdengar di telinga Raka melalui laporan yang ia terima dari Dimas. Kevin Hartanto, eksekutif ambisius yang selalu iri pada kesuksesan Raka, mulai memanfaatkan momen rapuh ini. Ia menyebarkan isu bahwa Raka terlalu emosional, tidak stabil secara mental, bahkan meragukan kemampuannya untuk memimpin proyek-proyek penting. Di satu rapat darurat, seorang anggota dewan berbisik, "Apakah kita yakin Raka siap menghadapi tekanan saat ini?" Ia tampak terlalu terpengaruh secara pribadi. Raka membaca laporan itu sambil duduk di ruangannya sendiri. Rasanya seperti dunia profesional yang telah ia bangun dengan susah payah, mulai runtuh satu demi satu. Semua penghargaan, semua pujian, semua foto di majalah bisnis, seolah tak ada artinya saat seseorang mulai meragukan kompetensinya. Dimas mengetuk pintu. Wajahnya serius namun penuh kekhawatiran. "Rak, aku tahu ini berat. Tapi kau harus tetap kuat. Jangan biarkan Kevin menguasai narasi ini." Raka menggeleng pelan. Ia merasa hampa. "Dimas, aku merasa semua yang aku bangun, semua yang aku perjuangkan, bisa hilang hanya karena satu malam kesalahan dalam hidupku." Suaranya terdengar berat, hampir patah. Ia menatap kaca jendela, melihat gedung-gedung lain di kota Jakarta seolah menjatuhkannya. Semua simbol kekuasaan, semua cahaya gemerlap, kini terasa jauh dan tak berarti. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah kesuksesan profesional masih memiliki nilai ketika hati dan reputasi bisa runtuh begitu saja? Kevin tersenyum puas di sudut pikirannya Raka. Tapi di antara rasa sakit itu, ada bisikan kecil dari dalam dirinya sendiri, sesuatu yang belum hilang, ketenangan yang ia temukan beberapa malam lalu di gerobak es teh sederhana itu. Meski dunia profesionalnya tampak rapuh, Raka tahu satu hal, kekuatan sejati bukan hanya di gedung tinggi atau rapat mewah. Mungkin, jawaban untuk bangkit akan datang dari tempat yang tak pernah ia sangka. Dan malam itu, Raka Mahendra menutup laptopnya, menatap hujan yang jatuh di luar jendela, dan merasakan bahwa kehancuran ini mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Bahu untuk bersandar. Malam itu, hujan turun tipis, menyelimuti kota Jakarta dengan ritme yang lembut. Raka Mahendra duduk di gerobak es teh sederhana, jaketnya basah, wajahnya letih, dan matanya menatap kosong ke cangkir teh yang hangat tapi tak bisa mengusir kegelisahannya. Untuk pertama kalinya sejak penolakan lamaran, ia membuka mulut dan menceritakan semua, tentang Selena, tentang malu yang dirasakan di depan publik, tentang reputasinya yang mulai dipertanyakan, dan tentang rasa hancur yang menumpuk di hatinya. Kata-kata itu keluar seperti hujan yang lama terpendam, tak terbendung, dan jujur. Nadira mendengarkan dengan tenang. Ia tidak menginterupsi, tidak menilai, hanya memberi perhatian penuh. Setelah Raka berhenti berbicara, Nadira menatapnya dengan mata yang hangat dan tersenyum tipis. Kalau seseorang menilai Mas dari jabatan, mungkin memang bukan dia yang pantas berdiri di samping Mas. Ucapnya sederhana. Raka menatapnya. Kata-kata itu menembus ke inti hatinya. Lebih dari motivasi, lebih dari pujian atau strategi bisnis, kata-kata Nadira seperti membebaskan beban yang selama ini menekan dirinya. Ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh gelar, kekayaan, atau jabatan, tapi oleh siapa dia di saat paling rapuhnya. Hatinya terasa ringan, seperti hujan di luar yang membersihkan jalanan. Untuk pertama kalinya,
Raka bisa tersenyum penuh kelegaan. Bukan senyum yang dipaksakan di depan kamera atau rapat. Senyum ini tulus. Lahir dari hati yang perlahan menemukan ketenangan. Nadira hanya duduk di sana, menunggu dengan sabar. Kehadiran sederhana gadis penjual es teh itu menjadi bahu yang bisa ia sandarkan. Bahu yang bukan hanya menopang tubuhnya, tapi juga hatinya yang lelah. Di tengah suara hujan, di gerobak sederhana yang sepi dari gemerlap dunia, Raka Mahendra menyadari satu hal. Kadang, kekuatan terbesar datang bukan dari kesuksesan, tapi dari seseorang yang mau berada di sisi kita saat kita jatuh. Dan malam itu, Raka menemukan bahwa bahu yang sederhana bisa menjadi tempat paling nyaman di dunia. Munculnya harapan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela gedung tinggi, menciptakan garis-garis cahaya di lantai marmer kantor. Raka Mahendra melangkah masuk, jasnya rapi. Namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sebuah ketenangan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Hari-hari kemarin ia habiskan dalam kehancuran, terpuruk karena penolakan, desas-desus Kevin, dan rasa malu yang menyelimuti reputasinya. Namun malam-malam itu pula, di gerobak es teh sederhana, Nadira telah menanamkan sesuatu di hatinya. Keyakinan bahwa nilai diri bukan ditentukan orang lain, bukan status, bukan gelar, tapi bagaimana ia bangkit menghadapi hidupnya sendiri. Raka duduk di kursi direktur, membuka laptop, dan menatap daftar proyek yang terbengkalai. Ia merasakan getaran energi baru. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada Selena atau siapapun yang meragukannya, tapi demi dirinya sendiri. Demi harga diri dan integritas yang selama ini menjadi bagian dari siapa dirinya. Dimas datang. Wajahnya lega melihat sahabatnya kembali. Rak, kau kembali. Aku pikir kau sudah menyerah. Raka tersenyum tipis, tapi penuh tekad. Tidak, Dimas. Aku tidak kembali untuk mereka. Aku kembali untuk diriku sendiri. Kalau aku gagal karena aku sendiri, bukan karena orang lain menilai. Setiap langkahnya di kantor terasa ringan, namun mantap. Raka mulai mengatur ulang rapat, meninjau proyek yang tertunda, dan membuat keputusan dengan kepala dingin, bukan terburu-buru karena tekanan sosial, tapi berdasarkan logika dan prinsip yang ia pegang. Di dalam hatinya, Raka merasa sesuatu yang lama hilang, harapan. Harapan bahwa ia bisa mengendalikan hidupnya sendiri, menentukan jalan yang benar, dan bangkit dari kehancuran yang hampir menelannya. Malam itu, Raka pulang ke apartemen dengan hati yang berbeda. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Kevin masih ada, tekanan di kantor masih menunggu, dan kegagalan cinta belum sepenuhnya hilang. Tapi kini, di pundaknya, ada sesuatu yang lebih kuat dari semua itu. Tekad yang lahir dari harga diri, bukan dari ambisi untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Dan untuk pertama kalinya sejak penolakan yang menghancurkan hatinya, Raka Mahendra tersenyum dengan keyakinan. Dunia bisa runtuh, tapi ia akan bangkit, dan kali ini dengan caranya sendiri. Strategi balik arah. Raka Mahendra menatap layar laptopnya dengan mata penuh fokus. Diagram, laporan keuangan, dan presentasi proyek yang hampir gagal tersebar di meja kerjanya. Kali ini, ia tidak lagi digerakkan oleh ambisi untuk membuktikan diri pada Selena atau orang lain. Ia digerakkan oleh satu hal, harga dirinya sendiri. Dimas duduk di sebelahnya, menatap sahabatnya dengan kagum. Rak, kau serius ingin membalikkan keadaan ini? Raka menatap Dimas, wajahnya tegas. Kalau kita menyerah sekarang, bukan hanya proyek yang hilang, nama baik, reputasi, dan harga diri juga akan terkubur. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mereka mulai menyusun strategi, meninjau setiap detail proyek, mencari celah untuk efisiensi, memperkuat hubungan dengan klien, dan menyiapkan presentasi yang tak hanya menyelamatkan proyek, tapi menunjukkan kompetensi Raka secara tak terbantahkan. Sementara itu, Kevin mulai merasakan gelombang ketegangan. Ia melihat Raka kembali aktif, rapat yang tertunda diadakan ulang,
dan proyek yang hampir gagal mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Setiap langkah Raka yang matang membuat posisi Kevin semakin goyah. Di kantornya, Raka tidak banyak bicara. Ia lebih banyak mendengar, menganalisis, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Dimas tetap setia mendukungnya, memberikan masukan, dan menjadi tangan kanan yang siap menahan serangan dari manapun. Kevin akan mencoba mengganggu, bisik Dimas. Raka tersenyum tipis, matanya menatap grafik di layar. Biarkan. Kali ini aku tidak akan bereaksi secara emosional. Aku akan biarkan fakta dan kerja keras yang berbicara. Hari demi hari, proyek yang sebelumnya terancam gagal mulai bergerak maju. Klien yang ragu kini tersenyum puas. Tim internal kembali semangat. Dan nama Raka perlahan pulih di mata dewan direksi. Kevin, yang selama ini mencoba menguasai narasi, mulai menyadari bahwa ia menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh daripada yang ia perkirakan. Raka yang bangkit dari kehancuran, tapi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih fokus. Di balik setiap angka, setiap strategi, dan setiap rapat yang sukses, Raka menyadari satu hal, kemenangan sejati bukan hanya soal proyek, tapi soal bagaimana ia mampu berdiri kembali setelah jatuh, dengan integritas yang tetap utuh. Dan di sanalah, di tengah ketegangan dunia profesional, harapan yang dulu samar kini bersinar terang. Raka Mahendra akan kembali berjaya, bukan demi orang lain, tapi demi dirinya sendiri. Selena kembali mendekat. Malam itu, lampu-lampu kota Jakarta berkelip di kejauhan. Raka Mahendra duduk di ruang kantornya, meninjau laporan proyek yang baru saja diselesaikan dengan sukses, ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah sangat familiar. Selena Wijaya. Raka, bisakah kita makan malam besok? Aku ingin membicarakan sesuatu. Raka menatap layar sebentar, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Selena, wanita yang beberapa bulan lalu menolak cintanya di depan publik, sekarang mencoba kembali mendekat. Ia bisa merasakan aroma strategi di balik undangan itu, namun hatinya tak lagi bergetar seperti dulu. Dimas yang duduk di sampingnya menepuk bahu Raka ringan. Kau akan pergi? Tanyanya, setengah khawatir, setengah penasaran. Raka menggeleng, wajahnya tenang. Tidak, Dimas. Kali ini aku akan pergi bukan karena ingin membuktikan diri. Aku hanya ingin mendengar apa yang ingin ia katakan, tanpa terpengaruh emosi lama. Keesokan harinya, di restoran mewah yang dipenuhi lilin dan musik lembut, Selena menunggu dengan gaun elegan dan senyum anggun. Ia menyambut Raka dengan hangat, mencoba menembus dinding ketenangan yang baru saja dibangunnya. Raka, aku lihat kau bangkit. Kau, luar biasa, kata Selena. Matanya menatap penuh kagum, seperti dulu Raka ingin dicintai. Namun Raka hanya tersenyum tipis. Kali ini, senyum itu berbeda, tenang, penuh kendali, dan bebas dari kegelisahan yang dulu selalu membekapnya. Terima kasih, Selena. Aku menghargai perhatianmu. Tapi perasaanku sudah berbeda sekarang. Ucapnya dengan nada lembut tapi tegas. Selena terkejut, seolah tidak menyangka bahwa pria yang dulu begitu tergila-gila padanya kini mampu menolak dengan tenang. Ada keheningan singkat sebelum Raka melanjutkan. Aku telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada status atau pengakuan dari orang lain. Aku telah belajar untuk berdiri sendiri dan menghargai hatiku sendiri. Senja di jendela restoran terasa sunyi. Selena menatapnya, menyadari bahwa pesona dan kedudukan yang dulu memikat Raka kini tidak lagi memiliki pengaruh. Malam itu, Raka Mahendra menyadari satu hal. Beberapa pintu tertutup bukan untuk membuatnya putus asa, tapi untuk membuka hati pada hal-hal yang lebih tulus. Selena boleh saja kembali, tapi hatinya telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang jauh dari ambisi untuk membuktikan sesuatu, dan lebih dekat pada ketulusan yang selama ini ia temukan bersama Nadira. Dan di antara lilin yang redup dan musik yang lembut, Raka tersenyum dalam hati. Ia tidak lagi pria yang mudah goyah oleh cinta yang salah.
Ia kini tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Cinta yang berubah arah. Hari-hari setelah makan malam dengan Selena terasa berbeda bagi Raka Mahendra. Ia berjalan di kantor, menatap layar laporan, menghadiri rapat, tapi pikirannya sering melayang pada satu hal, senyum sederhana Nadira. Di tengah hiruk-pikuk dunia profesional dan kemewahan yang dulu ia kejar, Raka menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. Pesan dari Selena yang berkilau dan undangan makan malam eksklusif tidak lagi membuat hatinya berdebar. Sebaliknya, saat ia mengingat Nadira, saat ia teringat bagaimana gadis penjual es teh itu tersenyum hangat, dunia seolah menjadi tenang. Ia mulai merenung di gerobak tempat pertama kali mereka bertemu. Aroma teh manis, hujan tipis, dan senyum Nadira memenuhi pikirannya. Kenapa aku menunggu senyum itu lebih lama daripada pesan dari Selena? Bisiknya dalam hati. Raka mulai mempertanyakan arti cinta yang sesungguhnya. Selama ini ia mengira cinta adalah tentang status, tentang prestise, tentang membuktikan diri pada seseorang yang dianggap sempurna. Namun, yang ia rasakan sekarang berbeda. Cinta sejati, ia sadari, bukan tentang membayar dengan kemewahan atau memamerkan kesuksesan. Cinta adalah tentang kehangatan, perhatian, dan ketulusan yang hadir tanpa pamrih. Malam itu, Raka menatap langit Jakarta dari jendela kantornya. Cahaya lampu kota berkelip seperti bintang, namun hatinya terang oleh pemahaman baru. Nadira, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, telah menunjukkan padanya arti cinta yang sebenarnya. Ia tersenyum, bukan karena rencana atau ambisi, tapi karena hatinya menemukan arah yang baru. Arah yang jauh dari ambisi untuk membuktikan diri, jauh dari status dan kekayaan, dan dekat pada ketulusan yang tulus. Raka Mahendra menyadari satu hal penting. Cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang menolak atau menerima kita, tapi tentang siapa yang hadir dan membuat hati kita merasa utuh. Dan untuk Raka, Nadira telah menjadi jawaban yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Rahasia terungkap. Sore itu, Nadira duduk di gerobak es teh sambil membersihkan gelas yang sudah digunakan pelanggan. Hujan tipis masih menetes di atas atap seng, menciptakan suara ritmis yang menenangkan. Ia membuka ponsel untuk mengecek berita ringan, sekadar menunggu waktu sepi. Namun mata Nadira tertumbuk pada sebuah artikel yang membuat tubuhnya membeku. Foto Raka Mahendra, direktur muda yang bersinar, terpampang besar di layar. Judulnya menyanjung kepemimpinannya, membahas prestasi besar dan keuntungan fantastis yang ia raih. Nadira menelan ludah. Selama ini, ia melihat Raka sebagai pria yang sederhana, lelah, dan manusia biasa yang duduk di kursi plastik di gerobaknya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang begitu tulus dan dekat dengannya adalah sosok yang terkenal dan berkuasa di dunia bisnis Jakarta. Ia terdiam, tangannya menggenggam ponsel erat. Dunia sederhana yang ia kenal, gerobak, teh manis, hujan tipis, tiba-tiba terasa berubah. Semua yang ia anggap nyata kini diselimuti pertanyaan. Apakah ketulusan Raka juga palsu? Apakah pria ini benar-benar sama seperti yang ia kenal? Atau ada sisi lain yang selama ini tersembunyi di balik kekayaan dan statusnya? Rasa campur aduk menguasai Nadira. Ada kekaguman, ada rasa takut, dan ada juga ketidakpastian yang membuat hatinya berdebar. Ia menatap ke arah gerobak, melihat kursi kosong tempat Raka biasanya duduk, dan bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mengenalmu, Raka? Hujan yang jatuh di atas atap seng terdengar lebih berat malam itu, seolah menandai perubahan yang tak bisa dihindari. Dunia sederhana yang selama ini Nadira kenal mulai terguncang, dan Nadira harus memutuskan apakah ia bisa menerima kebenaran di balik senyum yang selama ini membuat hatinya tenang. Raka Mahendra, yang selama ini menghadirkan ketenangan dan harapan bagi Nadira, kini menjadi misteri yang harus ia pahami. Dan di sanalah, di antara aroma teh dan suara hujan, babak baru hubungan mereka perlahan dimulai. Babak yang menuntut kejujuran, pengertian, dan keberanian hati. Jarak yang tercipta.
Sejak hari Nadira mengetahui identitas asli Raka, ada sesuatu yang berubah. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun sikapnya berbeda, lebih hati-hati, lebih tertutup, dan selalu menjaga jarak. Raka mulai menyadarinya ketika ia datang seperti biasa ke gerobak es teh. Kursi plastik yang biasanya menanti dirinya kini tampak sepi. Nadira menyambutnya dengan senyum sopan, tapi ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. "Mas, mau teh hangat?" Nadira bertanya sambil menyiapkan gelas. Suaranya tetap lembut, tapi matanya menghindar dari tatapan Raka. Raka menatapnya, kebingungan. "Nadira, ada apa? Kau berbeda." Nadira menarik napas, menatap gelas teh yang ia pegang seolah itu lebih penting daripada percakapan mereka. Aku hanya tidak ingin kau merasa aku dekat karena statusmu, Mas. Aku tidak ingin terlihat memanfaatkanmu, jawabnya perlahan. Kata-kata itu menghantam Raka dengan lembut, namun cukup untuk menimbulkan rasa sakit yang aneh di dadanya. Ia ingin menjelaskan bahwa hubungannya bukan tentang status atau kekayaan, tapi tentang ketulusan hati. Namun Nadira menutup diri, tidak memberi celah. Hari demi hari, jarak itu semakin terasa. Obrolan yang dulu ringan kini penuh keraguan. Tawa yang dulu mudah muncul kini harus dipaksakan. Raka kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana harus mendekat tanpa membuat Nadira semakin takut. Dan ia juga tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang membuat hatinya merasa utuh. Di ruang hatinya, Raka sadar satu hal. Cinta tulus tidak selalu bisa dijaga dengan kata-kata saja. Terkadang, cinta juga membutuhkan kesabaran, pengertian, dan waktu, lebih dari yang ia kira. Dan malam itu, setelah hujan deras di Jakarta reda, Raka menatap langit yang gelap, bertekad dalam hati, ia tidak akan menyerah begitu saja. Nadira tetap menjadi pusat perasaannya, dan ia bersiap menunggu saat yang tepat untuk membuktikan ketulusannya. Tanpa status, tanpa ambisi, hanya hati yang jujur. Pengakuan yang tulus. Senja turun perlahan, menyelimuti jalanan Jakarta dengan cahaya oranye yang hangat. Gerobak es teh berdiri seperti biasa di sudut trotoar. Uap teh hangat mengepul di udara basah, dan suara tetes hujan yang baru reda masih terdengar samar. Raka Mahendra melangkah mendekat dengan hati yang mantap. Jas dan dasinya sudah ditanggalkan. Rambutnya sedikit acak karena angin, dan matanya menatap langsung ke arah Nadira. Ia tidak datang dengan embel-embel status, tidak membawa kekayaan atau gelar, hanya dirinya sendiri, pria yang telah belajar banyak dari kegagalan dan kesendirian. "Nadira." Suaranya lembut tapi tegas. Nadira menatapnya, terkejut namun diam, menunggu. "Aku datang ke sini bukan sebagai direktur," Raka melanjutkan, menyingkirkan bayangan masa lalu yang menekannya. "Aku datang sebagai pria yang menemukan ketenangan, yang menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Aku ingin kau tahu, semua yang kulakukan bukan untuk membuktikan diri, bukan untuk orang lain, tapi untuk hatiku sendiri." Nadira menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca, terharu oleh kejujuran yang terpancar dari setiap kata Raka. Tidak ada ambisi, tidak ada pamrih, hanya ketulusan yang membuat udara di sekitar mereka terasa hangat. Raka menatapnya lebih dekat. "Aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa jabatan, tanpa gelar. Aku hanya ingin kau mengenalku sebagai pria yang ingin jujur pada hatinya. Dan padamu." Nadira menunduk sebentar, menahan haru. Senyum tipis muncul di wajahnya, terselip di antara rasa lega dan bahagia. Ia merasa hatinya perlahan melebur dengan ketulusan yang hadir, bukan karena status atau kekayaan, tapi karena kejujuran yang tulus dari seorang pria yang benar-benar peduli. Dan di gerobak sederhana itu, dengan aroma teh manis dan senja yang menenangkan, Raka Mahendra menemukan satu hal yang lebih berharga daripada semua prestasi dunia. Mampu membuka hati tanpa takut, jujur pada diri sendiri, dan menemukan orang yang benar-benar bisa memahami hati yang rapuh. Nadira menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak rahasia itu terungkap,
Jarak yang tercipta antara mereka mulai memudar. Hanya ada kehangatan, ketulusan, dan rasa nyaman yang membalut hati keduanya. Malam itu, di bawah langit senja Jakarta, sebuah babak baru dimulai. Babak cinta yang lahir dari kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk membuka hati. Fitnah Kevin. Di balik jendela kaca ruang direksi, lampu gedung berkilau namun udara terasa tegang. Kevin Hartanto tersenyum licik di balik meja kerjanya. Ia telah menyiapkan rencana matang, manipulasi laporan keuangan agar proyek-proyek Raka terlihat gagal. Semua angka sengaja disusun untuk menimbulkan kesan bahwa direktur muda itu tidak kompeten. Ketika Dewan menerima laporan tersebut, bisik-bisik mulai muncul. Apakah Raka benar-benar mampu memimpin proyek-proyek ini? Tanya seorang anggota Dewan dengan nada ragu. Raka Mahendra menerima panggilan darurat untuk rapat darurat. Ia membaca laporan dengan mata yang menatap tajam, merasakan darahnya hampir mendidih. Ini bukan kesalahan teknis, bukan ketidakmampuan tim, ini jebakan Kevin. Dimas yang setia berdiri di sampingnya, menatap Raka dengan serius. Kevin bermain kotor. Kita harus tenang, tapi cepat. Raka menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, emosi bukan jalan keluar kali ini. Setiap keputusan harus logis, setiap argumen harus tak terbantahkan. Ia menyiapkan data asli, bukti-bukti proyek yang berjalan sesuai rencana, dan timeline yang jelas untuk menghadapi Dewan. Rapat darurat berlangsung tegang. Kevin tersenyum tipis, mengira trikannya akan berhasil. Namun Raka berbicara dengan tenang, menampilkan fakta, grafik, dan bukti yang membalikan tuduhan. Anggota Dewan mulai mengangguk, menyadari bahwa manipulasi Kevin tidak memiliki dasar kuat. Meski berhasil mempertahankan posisinya, Raka tahu Kevin tidak akan berhenti. Intrik dan fitnah akan selalu mengintai, menunggu kesempatan berikutnya. Tekanan itu semakin nyata, dan setiap langkah di kantor kini menjadi medan perang antara integritas dan manipulasi. Di malam yang sama, Raka duduk sendiri di kantornya, menatap lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Ia merasa lelah, namun hatinya tetap teguh. Ia sadar, kekuatan sejati bukan hanya pada angka dan strategi, tapi pada ketenangan, kejujuran, dan keberanian menghadapi tipu daya orang lain. Dan di antara semua tekanan itu, satu hal memberinya ketenangan, Nadira. Senyum dan ketulusannya menjadi pelindung hati Raka, pengingat bahwa meski dunia profesional penuh intrik, ada sesuatu yang tetap murni dan tak bisa dimanipulasi, cinta yang tulus. Keberanian Nadira. Malam itu, gerobak es teh berdiri tenang di sudut trotoar. Lampu kecil berkelap-kelip, dan aroma teh hangat menyebar di udara basah. Raka Mahendra duduk di kursi plastik, wajahnya tegang, mata memandang kosong. Semua tekanan dari kantor, intrik Kevin, dan rumor fitnah terasa menumpuk di pundaknya. Nadira berdiri di depannya, matanya penuh perhatian. Ia tidak menawarkan solusi bisnis, tidak memberi saran strategi, hanya satu hal yang sederhana namun kuat, keyakinan padanya. Mas, suara Nadira lembut tapi tegas. Kau sudah pernah jatuh dan bangkit sebelumnya. Kali ini juga pasti bisa. Raka menatap Nadira, mendengar kata-kata itu seperti suara yang menembus kabut gelap di hatinya. Tidak ada tekanan, tidak ada pujian yang berlebihan, hanya kepercayaan tulus dari seseorang yang melihatnya apa adanya. Hatinya terasa hangat. Kata-kata sederhana itu menguatkan Raka lebih dari presentasi, laporan, atau rapat dengan Dewan. Ia sadar, selama ini ia terlalu sering mencari validasi dari orang lain, Selena, rekan kerja, bahkan publik. Padahal yang paling penting adalah keberanian yang lahir dari kepercayaan diri sendiri dan dukungan orang yang tulus. Raka menarik napas panjang, menatap Nadira dengan senyum tipis tapi mantap. Terima kasih, Nadira. Aku akan bangkit lagi. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Nadira tersenyum, senyumnya ringan namun penuh makna.
Aku percaya padamu, Mas. Aku selalu percaya. Malam itu, di gerobak sederhana, Raka merasa beban di pundaknya perlahan terangkat. Dukungan Nadira bukan sekadar kata-kata, tapi kekuatan yang memberi keteguhan untuk menghadapi tantangan di kantor. Ia tahu jalan ke depan masih berat, Kevin masih mengintai, dan tekanan akan terus datang. Namun kali ini, Raka Mahendra siap. Bukan hanya karena ia pandai dalam bisnis atau memiliki reputasi yang perlu dijaga, tapi karena ia tidak sendirian. Ada Nadira yang percaya padanya, ada cinta tulus yang memberinya keberanian untuk terus maju. Dan di bawah lampu gerobak sederhana, di tengah aroma teh hangat, Raka tersenyum dengan mantap. Ia siap menghadapi dunia, karena kali ini ia berdiri dengan hati yang kuat. Pembuktian. Pagi itu, Raka Mahendra melangkah ke ruang rapat dengan kepala tegak. Semua mata tertuju padanya. Anggota dewan, manajer, dan tentu saja Kevin Hartanto, yang duduk dengan senyum tipis tapi gelisah. Ia tidak lagi terguncang oleh tekanan atau rasa takut. Kali ini, ia membawa sesuatu yang tak bisa dibantah, bukti nyata. Dewan yang terhormat, Raka memulai. Suaranya tenang tapi tegas. Saya ingin menampilkan data yang sebenarnya mengenai proyek-proyek yang selama ini dipertanyakan. Ia membuka laptopnya dan menayangkan laporan asli, timeline proyek, bukti komunikasi, serta catatan keuangan yang lengkap. Setiap manipulasi Kevin terlihat jelas. Angka yang diubah, laporan yang dipalsukan, dan dokumen yang sengaja disembunyikan untuk menimbulkan kesan kegagalan. Kevin menelan ludah. Wajahnya memucat. Itu tidak mungkin, gumamnya. Tapi tidak ada yang mempercayainya lagi. Anggota dewan menatap Raka dengan kagum. Raka, ini bukti yang tak terbantahkan. Semua kesalahan bukan di pihak Anda, tapi manipulasi pihak lain, kata salah seorang anggota dewan. Raka menunduk sejenak, lalu menatap Kevin. Kevin Hartanto telah mencoba memanipulasi proyek-proyek ini untuk keuntungan pribadi. Semua bukti sudah jelas di depan Anda. Kevin akhirnya diberhentikan dengan tegas. Senyum puas dewan menyebar, dan udara di ruang rapat terasa lega. Nama Raka, yang sempat ternoda oleh fitnah, kini bersih kembali. Semua keraguan, semua gosip, dan semua tekanan yang menimpa reputasinya hilang dalam satu langkah pembuktian yang matang dan tepat. Dimas yang berdiri di sampingnya menepuk punggung Raka. Rak, kau benar-benar luar biasa. Tidak hanya berhasil menyelamatkan proyek, tapi juga harga dirimu. Raka tersenyum, kali ini dengan ketenangan yang lahir dari pengalaman. Ia sadar, kemenangan ini bukan hanya soal mengalahkan Kevin, tapi soal tetap teguh pada integritas, tetap percaya pada kebenaran, dan tidak tergoda untuk menyerah. Di luar gedung, cahaya matahari menembus awan kelabu, menandai awal baru. Raka Mahendra tahu satu hal, dunia profesional memang penuh intrik, tapi dengan keberanian, ketekunan, dan dukungan yang tulus, seperti dari Nadira, segala rintangan bisa dilalui. Dan di hatinya, ia tersenyum lebih lebar. Bukan karena kekuasaan atau reputasi, tapi karena ia berhasil membuktikan dirinya dengan cara yang benar. Tawaran dari Selena. Siang itu, ruang rapat di gedung perusahaan penuh dengan cahaya matahari yang hangat. Raka Mahendra sedang meninjau laporan proyek terbaru ketika pintu terbuka. Selena Wijaya melangkah masuk, elegan seperti biasa, namun kali ini wajahnya memancarkan tujuan yang jelas, bukan hanya soal cinta, tapi juga bisnis. Raka, sapanya. Nada suaranya lembut tapi yakin. Aku ingin menawarkan kerja sama bisnis. Aku pikir kita bisa saling menguntungkan. Dan, jika kau mau, kita juga bisa mencoba hubungan lagi. Raka menatapnya sejenak, menahan gejolak emosi yang muncul. Kali ini, hatinya tidak lagi mudah terguncang oleh pesona atau status. Ia menarik napas dalam, menata kata-kata dengan tenang. Terima kasih, Selena. Ucap Raka dengan suara lembut tapi tegas. Aku menghargai tawaranmu.
baik untuk bisnis maupun pribadi. Tapi aku harus menolak. Selena terkejut. Matanya seolah menanyakan alasan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Raka tersenyum tipis. Aku belajar sesuatu dari pengalaman terakhirku. Hidup dan hubungan bukan tentang siapa yang menawarkan kemewahan atau peluang. Aku ingin berjalan di jalan yang aku pilih sendiri, dengan orang yang tulus dan hadir tanpa pamrih. Selena terdiam, menyadari bahwa Raka bukan lagi pria yang dulu mudah terpengaruh status atau ambisi orang lain. Ia telah berubah, mandiri, teguh, dan memiliki arah yang jelas. Raka menatap mata Selena sejenak, lalu melanjutkan. Aku harap kau mengerti, dan aku tetap menghargai semua yang telah kita lalui. Tapi pilihanku jelas, dan hatiku sudah menemukan ketenangan yang selama ini aku cari. Selena menunduk, menerima jawaban itu. Ia tahu, pesona dan kekayaan tidak selalu bisa membeli hati seseorang yang sudah menemukan arti ketulusan dan cinta sejati. Raka merasa lega. Ia tidak marah, tidak menyesal, hanya yakin dengan langkahnya. Di luar jendela, cahaya matahari memantul di gedung tinggi Jakarta, seolah memberi tanda bahwa keputusan yang ia ambil adalah awal dari babak baru. Babak yang bukan tentang status atau kekayaan, tapi tentang hati yang tulus dan pilihan yang benar. Pilihan hati. Malam itu, Jakarta tampak tenang dari jendela apartemen Raka Mahendra. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, tapi hatinya terasa lebih terang daripada semua cahaya yang ia lihat. Ia duduk di kursi, memikirkan perjalanan hidupnya, penolakan Selena, intrik Kevin, jatuh bangun di kantor, dan momen-momen sederhana bersama Nadira. Raka tersenyum tipis. Ia menyadari satu hal penting. Selama ini ia terlalu sering mengejar status, gelar, dan pengakuan orang lain. Semua itu tidak pernah membuatnya merasa lengkap. Namun saat ia mengingat Nadira, senyum tulusnya, perhatian yang sederhana, cara ia selalu ada tanpa pamrih, Raka merasa damai. Hatinya berdebar bukan karena ambisi atau kekayaan, tapi karena ketulusan yang nyata. Selama ini aku mencari cinta yang salah, bisik Raka dalam hati. Aku mencari pengakuan, status, dan pengaruh. Padahal yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang mencintaiku apa adanya. Raka menutup mata sejenak, membiarkan ingatan tentang Nadira mengalir. Saat ia terpuruk, saat ia hancur karena fitnah Kevin, saat ia bingung menata kembali kehidupannya, Nadira selalu hadir, memberi kekuatan tanpa menuntut apapun. Ia tersenyum lebar. Mantap. Dan itu adalah Nadira. Seseorang yang tulus, sederhana, dan membuat hatiku benar-benar merasa utuh. Keputusan itu memberinya ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada keraguan. Tidak ada ambisi untuk membuktikan diri. Hanya satu hal yang jelas. Hati memilih Nadira, dan ia akan mengikutinya sepenuh jiwa. Di malam yang tenang itu, Raka Mahendra menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan, kekuasaan, atau status. Cinta sejati adalah tentang keberanian membuka hati, menghargai ketulusan, dan memilih orang yang hadir tanpa syarat. Dan untuk Raka, pilihan hatinya telah jelas. Nadira adalah jawabannya. Mimpi Nadira. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela gedung baru yang sederhana tapi hangat. Raka Mahendra berjalan bersama Nadira. Tangannya memegang beberapa dokumen dan rencana desain untuk sebuah kedai minuman. Nadira menatap sekeliling. Matanya berbinar penuh harap. "Mas, aku tidak pernah membayangkan bisa punya kedai sendiri," kata Nadira. Suaranya lembut tapi bersemangat. "Tapi aku ingin tetap sederhana, seperti gerobak kecil kita dulu." Raka tersenyum, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Itulah yang akan kita lakukan. Aku ingin kedai ini modern dan nyaman, tapi tetap mempertahankan kesederhanaan yang membuatmu bahagia." Mereka berdua berjalan memasuki ruang utama kedai yang sedang dibangun. Terdapat rak-rak kayu, meja kecil dengan kursi sederhana, dan warna-warna hangat yang membuat tempat itu terasa ramah. Raka menunjuk ke arah dinding besar.
Di sini akan kita pasang nama kedai. Apa yang ingin kau beri nama? Nadira tersenyum. Pikirannya sejenak melayang ke masa-masa sulit dan momen-momen kecil yang membuat hatinya tetap kuat. Aku ingin menamainya Teh Harapan. Karena setiap gelas teh yang kita buat, aku ingin orang merasakan harapan dan kehangatan, seperti yang kau berikan padaku, Mas. Raka menatapnya penuh kagum. Nama yang indah, Teh Harapan. Aku yakin kedai ini akan jadi tempat banyak orang menemukan kenyamanan, seperti kau membuatku merasa nyaman saat aku terpuruk. Hari demi hari, mereka bekerja bersama. Raka membantu dari sisi manajemen, desain, dan strategi bisnis, sementara Nadira fokus pada rasa, pelayanan, dan menjaga sentuhan sederhana yang membuat kedai itu terasa hangat. Tidak ada hierarki, tidak ada status, hanya kerjasama dan ketulusan. Saat akhirnya kedai itu resmi dibuka, aroma teh hangat menyebar ke jalanan, dan papan dengan tulisan Teh Harapan terpampang jelas. Orang-orang datang bukan hanya untuk minuman, tapi juga merasakan energi hangat dan ketulusan yang terpancar dari pemiliknya. Nadira menatap Raka. Mata berkaca-kaca karena bahagia. Terima kasih, Mas. Kau membuat mimpiku jadi nyata. Raka tersenyum, merasakan kepuasan yang lebih besar daripada semua kesuksesan profesional yang pernah ia raih. Kau pantas mendapatkannya, Nadira. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang hatimu yang tulus dan mimpimu yang indah. Di gerobak sederhana yang kini berubah menjadi kedai modern tapi tetap hangat, Raka dan Nadira menyadari satu hal, ketulusan, kerjasama, dan cinta yang nyata bisa mewujudkan mimpi yang paling sederhana sekalipun. Dukungan tanpa pamrih. Matahari sore menyinari kedai Teh Harapan, menciptakan bayangan hangat di lantai kayu yang baru dipoles. Pelanggan datang dan pergi, menikmati teh hangat sambil tersenyum pada suasana sederhana namun nyaman. Raka Mahendra berdiri di samping Nadira, menatap aktivitas yang berjalan lancar. Mas, ini sudah cukup, kata Nadira tiba-tiba, menatap Raka dengan serius. Aku tidak butuh kemewahan berlebihan. Aku hanya ingin kedai ini sederhana, seperti kita dulu memulai. Aku ingin berdiri sejajar, bukan bergantung pada siapapun. Raka menatapnya, hatinya terenyuh. Kata-kata itu bukan hanya pernyataan prinsip, tapi cerminan karakter Nadira, tulus, mandiri, dan kuat. Ia tersenyum, kagum. Aku selalu kagum padamu, Nadira. Kau benar-benar berbeda, tidak pernah meminta lebih dari yang kau butuhkan, dan selalu menjaga integritasmu. Nadira menunduk sebentar, kemudian tersenyum ringan. Aku hanya ingin kita bahagia dengan cara kita sendiri, Mas. Aku ingin kita saling mendukung, bukan saling bergantung pada status atau kekayaan. Raka mengangguk, merasakan sesuatu yang lebih berharga dari semua prestasi profesional atau kekayaannya. Ketulusan hati dan keberanian Nadira untuk tetap sederhana dan mandiri. Ia sadar, selama ini ia mengagumi banyak hal, kesuksesan, prestasi, jabatan. Namun kini yang paling menginspirasi adalah kesederhanaan dan prinsip hidup Nadira. Ia menepuk punggung Nadira dengan lembut. Terima kasih sudah mengingatkanku, Nadira. Aku ingin belajar darimu, bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bisa sejalan dengan ketulusan dan integritas. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, keduanya berdiri berdampingan. Tidak ada hierarki, tidak ada pamrih, hanya dua hati yang saling mendukung dan saling menghormati. Raka semakin yakin bahwa pilihan hatinya bukan sekadar cinta, tapi kemitraan sejati yang dibangun atas rasa hormat, dukungan, dan ketulusan. Dan di antara aroma teh hangat yang menyebar, Raka tersenyum lebih lebar. Ia tahu, dengan Nadira di sisinya, ia tidak hanya menemukan cinta, tapi juga teman hidup yang sejati. Orang yang akan berjalan bersamanya dalam suka dan duka, tanpa syarat, tanpa pamrih. Pengakuan cinta. Sore itu, suasana di depan kedai Teh Harapan tenang. Lampu-lampu kecil di teras berkelap-kelip lembut,
dan aroma teh hangat menyebar ke jalanan yang mulai sepi. Raka Mahendra berdiri di depan kedai, menatap Nadira yang sedang merapikan beberapa gelas di meja luar. Ia menarik napas dalam, merasakan detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Kali ini, kata-kata yang ingin ia ucapkan bukan tentang status, prestasi, atau kekayaan. Kata-kata itu lahir dari hatinya sendiri. Nadira. Raka memulai. Suaranya lembut tapi mantap. Nadira menoleh, tersenyum hangat. Dulu aku melamar demi gengsi. Raka melanjutkan, menatap mata Nadira dengan tulus. Aku ingin menunjukkan siapa aku di mata dunia. Tapi itu salah. Sekarang aku mencintai dengan hati. Dengan hati yang tulus, yang ingin melihatmu bahagia, yang ingin berjalan bersamamu tanpa topeng atau ambisi. Nadira menunduk sebentar, menahan haru. Mata gadis itu berkaca-kaca, tapi senyumnya semakin hangat. Mas, aku merasa bahagia mendengar itu. Bahwa cinta ini bukan tentang status, tapi tentang hati yang benar-benar tulus. Ucapnya lembut. Raka melangkah lebih dekat, menggenggam tangan Nadira dengan lembut. Aku ingin kau tahu, aku tidak lagi mengejar gengsi atau pengakuan orang lain. Yang aku inginkan hanyalah kau, Nadira. Hanya kita, dengan cara kita sendiri. Nadira menatapnya, dan di balik senyum hangat itu, ada perasaan lega, bahagia, dan penuh keyakinan. Ia tahu, Raka kini benar-benar berbeda. Pria yang bukan sekadar direktur muda yang bersinar, tapi pria yang belajar dari jatuh bangun, yang menghargai ketulusan, dan yang memilih cinta dengan sepenuh hati. Malam itu, di depan Teh Harapan, dengan lampu redup dan aroma teh yang menghangatkan, Raka dan Nadira berdiri berdampingan. Tidak ada kemewahan, tidak ada hiruk-pikuk dunia bisnis, hanya dua hati yang saling memahami dan menerima. Dan Raka tersenyum, merasa lega dan bahagia. Cinta yang dulu semu kini telah menjadi nyata, lahir dari hati yang tulus, dan dipilih dengan sepenuh jiwa. Lamaran sederhana. Malam itu, kedai Teh Harapan hampir sepi. Hanya lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip lembut, aroma teh manis yang hangat, dan suara gemericik air dari teko yang masih mendidih. Raka Mahendra berdiri di tengah kedai, menatap Nadira yang sedang merapikan gelas di meja dekat jendela. Ia menarik napas dalam. Kali ini, semua ambisi, semua gengsi, semua tekanan dunia bisnis telah hilang. Yang tersisa hanyalah satu hal, hati yang tulus dan keinginan untuk menghabiskan hidup bersama Nadira. Nadira. Suaranya lembut, tapi mantap. Nadira menoleh. Mata berbinar, menunggu. Raka menunduk, mengambil cincin kecil yang disiapkannya. Kali ini, bukan berlian besar atau kemewahan yang mencolok, hanya cincin sederhana, namun penuh makna. Ia berlutut di depan Nadira, dengan cara yang sama seperti dulu ia pernah melamar Selena, namun kali ini berbeda, dengan hati yang lebih dewasa, lebih tulus, dan lebih siap menerima kehidupan apa adanya. Nadira, aku pernah salah dulu, mengejar gengsi, status, dan pengakuan. Tapi aku belajar. Aku belajar bahwa yang paling berharga bukan kemewahan atau gelar, tapi cinta yang tulus dan kesetiaan hati. Aku ingin kau bersamaku, bukan karena aku bisa memberimu dunia, tapi karena aku ingin menjalani hidup denganmu, sederhana, bahagia, dan jujur. Matanya menatap dalam mata Nadira, mencari jawaban yang selama ini ia impikan. Nadira terdiam sejenak, hati berkaca-kaca. Senyum tipis muncul di wajahnya, hangat dan penuh kebahagiaan. Aku terima, Mas, jawab Nadira akhirnya. Suaranya gemetar karena bahagia. Raka tersenyum, bangkit, dan menggenggam tangan Nadira dengan lembut. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada tamu mewah, hanya kedai kecil, lampu-lampu redup, dan aroma teh manis yang menghangatkan hati keduanya. Malam itu, di Teh Harapan, lamaran sederhana itu menjadi simbol dari cinta yang tulus, cinta yang lahir dari ketulusan hati, kesederhanaan,
dan keberanian untuk memilih satu sama lain tanpa syarat. Dan Raka Mahendra tahu, untuk pertama kalinya, ia melamar bukan demi gengsi, tapi dengan hati yang benar-benar dewasa dan siap mencintai sepenuh jiwa. Restu tanpa syarat. Pagi itu, kedai teh Harapan dipenuhi cahaya lembut. Meja-meja kecil dihias dengan bunga sederhana, lilin-lilin kecil berkelap-kelip, dan aroma teh hangat memenuhi udara. Teman-teman dekat Raka dan Nadira hadir. Wajah mereka berseri-seri karena kebahagiaan yang tulus. Dimas berdiri di samping Raka, memandang sahabatnya dengan bangga. Ia akan menjadi saksi dalam momen yang penuh makna ini, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai teman yang selalu mendukung Raka sejak hari-hari terpuruknya. Raka menatap Nadira yang berdiri di depannya. Matanya berbinar-binar. Hari ini, kita tidak hanya merayakan cinta, katanya lembut, tapi juga keberanian, ketulusan, dan perjalanan yang membawa kita ke sini. Nadira tersenyum, merasakan kehangatan dari teman-teman mereka yang hadir. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta megah, hanya kejujuran hati, tawa yang tulus, dan doa-doa hangat dari orang-orang yang mencintai mereka. Raka, aku bahagia kita dikelilingi orang-orang yang tulus seperti ini, ucap Nadira, matanya berkaca-kaca. Raka menggenggam tangannya, dan Dimas memimpin upacara sederhana sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa Raka dan Nadira saling mencintai dengan tulus, tanpa syarat, dan siap berjalan bersama menghadapi hidup, ucap Dimas tegas. Suasana penuh hangat dan damai. Semua orang tersenyum, memberikan restu tanpa syarat. Tidak ada sorak-sorai mewah, tidak ada hiasan berlebihan, hanya cinta yang nyata dan dukungan tulus dari teman-teman yang benar-benar peduli. Raka menatap Nadira, hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu, perjalanan mereka panjang, penuh ujian, tapi malam itu semua terasa ringan. Dengan restu tanpa syarat dari teman-teman dan orang-orang yang peduli, mereka siap memulai babak baru hidup mereka. Hidup bersama, sederhana, bahagia, dan tulus. Dan di kedai yang kini menjadi saksi perjalanan cinta mereka, Raka tersenyum lega. Ia sadar satu hal, cinta yang didukung oleh ketulusan dan kepercayaan sahabat adalah cinta yang tak tergoyahkan. Pernikahan hangat. Pagi itu, taman terbuka di pinggiran kota dipenuhi sinar matahari yang lembut. Rumput hijau membentang rapi, bunga-bunga putih dan pastel menambah kehangatan suasana. Tidak ada dekorasi megah, tidak ada pelaminan mewah, hanya kesederhanaan yang memancarkan cinta dan ketulusan. Raka Mahendra berdiri dengan jas rapi namun sederhana, menatap Nadira yang berjalan pelan di lorong taman, mengenakan gaun putih sederhana yang menekankan keanggunan alami tanpa harus berlebihan. Matanya berbinar, senyum hangat tersungging di wajahnya. Teman-teman mereka hadir, termasuk Dimas, yang berdiri sebagai saksi sekaligus teman setia Raka. Orang-orang tersenyum, memberikan doa dan restu, menciptakan suasana hangat yang terasa lebih berarti daripada kemewahan apapun. Raka mengambil tangan Nadira, menatap matanya. Nadira, kita melewati banyak hal. Dari jatuh, penolakan, intrik, hingga akhirnya kita sampai di sini. Hari ini, aku berjanji untuk selalu berada di sisimu, mendukungmu, dan mencintaimu dengan tulus. Nadira tersenyum, mata berkaca-kaca. Raka, aku bahagia kita sampai di titik ini. Aku juga berjanji akan selalu mendampingimu, dengan hati yang tulus, sederhana, dan penuh cinta. Upacara berlangsung sederhana, penuh kehangatan dan tawa. Tidak ada sorak-sorai mewah, hanya suara hati yang saling berbicara melalui janji dan senyum yang tulus. Ketika mereka saling menukar cincin, Raka merasakan sesuatu yang lebih berharga daripada semua prestasi dan kekayaan dunia. Cinta yang nyata, yang lahir dari ketulusan dan kesederhanaan, dan yang kini mengikat mereka selamanya. Malam itu, taman terbuka menjadi saksi pernikahan yang hangat. Lampu-lampu kecil menambah suasana romantis. Aroma bunga menenangkan hati, dan suara tawa teman-teman mengisi udara dengan kebahagiaan tulus.
Raka menggenggam tangan Nadira erat, tersenyum lega. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang cinta yang dipilih dengan hati, didukung ketulusan, dan dijalani bersama-sama dengan penuh kesederhanaan. Dan di taman itu, di bawah langit yang jernih, dua hati menemukan rumahnya, di hati satu sama lain, sederhana, hangat, dan penuh cinta. Bisnis yang berkembang. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kedai teh harapan tak lagi hanya menjadi satu gerai kecil di pinggir jalan. Dengan dedikasi Nadira dan dukungan Raka, kedai itu berkembang menjadi franchise minuman lokal yang sukses, dengan beberapa cabang di berbagai sudut kota. Raka berjalan di antara karyawan, memeriksa setiap cabang yang baru dibuka. Ia tersenyum melihat Nadira berbicara dengan barista, menata menu, dan menyapa pelanggan dengan hangat. Tidak ada perubahan pada sikapnya. Sederhana, tulus, dan penuh perhatian pada setiap detail. Persis seperti saat ia memulai gerobak kecil dulu. Di sisi lain, Raka tetap memimpin perusahaan teknologi tempat ia bekerja dengan integritas tinggi. Proyek-proyek berjalan lancar, reputasinya bersih, dan para investor kembali percaya pada kepemimpinan yang jujur dan visioner. Ia tidak lagi terpengaruh intrik atau gosip. Pengalaman masa lalu membuatnya lebih kuat dan bijaksana. Saat malam tiba, Raka dan Nadira duduk di teras kedai utama, menikmati teh hangat. Lampu-lampu kecil memantul di gelas mereka, dan suara pelanggan yang tersenyum menciptakan atmosfer hangat. "Kau tahu, Mas," kata Nadira, menatap Raka dengan mata berbinar. "Aku tidak pernah membayangkan impianku bisa sejauh ini. Semua ini terasa begitu nyata dan indah." Raka menggenggam tangannya. "Aku selalu percaya pada mimpimu, Nadira. Dan aku belajar bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang angka atau gelar, tapi tentang hati yang tulus, kerja keras, dan keberanian untuk tetap sederhana." Mereka tersenyum bersama, menyadari bahwa kesuksesan profesional dan pribadi dapat berjalan beriringan jika dibangun atas kejujuran, kerjasama, dan cinta tulus. Di malam itu, kedai teh harapan menjadi simbol dari mimpi yang terwujud. Sebuah usaha sederhana yang berkembang besar tanpa kehilangan ketulusan, serta kehidupan yang harmonis antara cinta dan tanggung jawab. Raka menatap Nadira, hati penuh syukur. Ia tahu, bersama Nadira, ia tidak hanya menemukan cinta sejati, tapi juga mitra hidup yang sejalan dalam mimpi, prinsip, dan kebahagiaan. Bertemu masa lalu. Suasana ballroom gedung konferensi dipenuhi cahaya kristal dan gemerincing gelas, menandai acara bisnis tahunan yang dihadiri para pemimpin perusahaan ternama di Jakarta. Raka Mahendra melangkah masuk dengan jas rapi, wajah tenang, dan aura profesional yang memancarkan kepercayaan diri. Di sudut ruangan, Selena Wijaya menyambut tamu lain dengan senyum anggun. Saat pandangan mereka bertemu, ada kilatan kejutan singkat, tapi tidak ada emosi lama yang muncul, tidak sakit, tidak cemburu, hanya pengakuan bahwa keduanya pernah saling mengenal. "Raka," sapanya singkat. Suaranya tetap formal namun hangat. "Selena," jawab Raka, menatapnya dengan tenang. "Senang bertemu lagi." Secara profesional, mereka berjabat tangan, gesturnya tegas dan sopan, tanpa embel-embel perasaan masa lalu. Raka merasakan kedamaian, tidak ada rasa sakit akibat penolakan, tidak ada rasa gengsi, hanya ketenangan karena semua telah berjalan sesuai jalan masing-masing. Selena tersenyum tipis. "Aku lihat kau berhasil membangun karir dan kehidupanmu dengan baik." Raka mengangguk. "Ringan. Dan kau juga. Senang melihat kita bisa bertemu sebagai profesional, tanpa beban masa lalu." Percakapan singkat itu berakhir dengan saling menghargai. Tidak ada kecanggungan, tidak ada dendam, hanya kesadaran bahwa hidup terus berjalan, dan setiap pengalaman telah mengajarkan mereka kedewasaan, keteguhan, dan kemampuan untuk melepaskan yang tidak lagi penting. Saat Raka melangkah pergi, matanya mencari Nadira di kerumunan tamu. Senyumnya mengembang. Hati terasa damai. Pertemuan dengan Selena bukan lagi soal sakit hati atau penyesalan,
tapi bukti bahwa ia telah menemukan cinta dan kehidupan yang sejati dengan Nadira. Malam itu, Raka menyadari satu hal, masa lalu tidak lagi menahan langkahnya. Ia kini bebas untuk menjalani hidup dengan cinta, kesederhanaan, dan ketulusan yang ia pilih sendiri. Cinta yang sesungguhnya. Matahari sore memantul lembut di jendela kedai teh Harapan, menciptakan cahaya hangat yang menari di lantai kayu. Raka Mahendra duduk di teras bersama Nadira, menikmati teh manis yang mereka buat bersama. Ia menatap wajahnya, tersenyum dengan damai. Raka teringat perjalanan panjang yang telah dilewatinya, lamaran yang ditolak Selena, intrik Kevin di kantor, rasa sakit yang pernah membelenggu hatinya, dan malam-malam sendirian di mana ia hampir menyerah. Semua itu kini terasa seperti bagian dari jalan yang harus ia lalui untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta yang sesungguhnya. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Dulu aku mengejar gengsi, status, dan kekayaan. Aku pikir itulah yang akan membuat hidupku lengkap, tapi ternyata kegagalan lamaran itu justru membuka jalan untuk kebahagiaan sejati." Raka menatap Nadira. Matanya berbinar. Gadis penjual es teh yang pernah menemaninya saat terpuruk kini berdiri di sisinya. Sederhana, tulus, dan penuh cinta. Semua momen kecil, senyum yang menghangatkan, dukungan tanpa pamrih, dan keberanian untuk tetap sederhana, menjadi bukti bahwa cinta yang tulus tidak mengenal status atau kemewahan. Di sanalah aku menemukan arti cinta yang sebenarnya, bisik Raka dalam hati. Bukan pada wanita konglomerat, bukan pada kemewahan, tapi pada Nadira, gadis yang mencintaiku apa adanya, yang hadir tanpa pamrih saat aku paling membutuhkannya. Nadira menatapnya, tersenyum lembut. Raka merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, hati yang ringan, jiwa yang tenang, dan kebahagiaan yang tulus. Mereka berdua duduk diam, tangan saling menggenggam, menikmati momen sederhana itu. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kilau gemerlap, hanya cinta yang nyata, sederhana, dan penuh ketulusan. Raka tersenyum lebar, menyadari satu hal penting, kegagalan dulu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju cinta yang sesungguhnya. Ia telah menemukan partner hidup, sahabat sejati, dan cinta tulus dalam diri Nadira. Dan di gerobak yang kini menjadi kedai sukses, di bawah sinar matahari sore yang hangat, Raka Mahendra merasa utuh. Ia tahu, inilah kebahagiaan yang selama ini ia cari, cinta yang sederhana, tulus, dan abadi. Di sisi Nadira, ia tidak hanya menemukan cinta, tapi juga rumah untuk hatinya, tempat di mana semua luka sembuh, semua harapan tumbuh, dan semua mimpi bisa dijalani bersama-sama.